kebutuhannya dicukupkan, lelah-lelah kita bekerja, tapi anak tidak salat, berarti kita sedang membesarkan seorang peruntuk agama. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali meruntuhkan agama. Masjid ini diruntuhkan sama orang, bisa dibangun lagi. Tapi kalau agama dihancurkan, Nabi kita sudah wafat, tidak ada yang bisa membangun ini agama lagi. Maka yang pertama, kunci anak-anak hebat di zaman Nabi SAW diajarkan ada akhlak serta ibadah. Yang kedua, jadilah suri tauladan. Satu contoh Pak, lebih baik daripada 1000 nasihat. Kadangkala hari ini kita tidak butuh nasihat, sudah pekat telinga ini dengan pengajian, dengan nasihat. Sudah banyak. Yang kita butuhkan hari ini contoh, termasuk bagi anak-anak di rumah. Mana mungkin anaknya disuruh solat sementara ayah ibunya masih sibuk dengan gadgetnya. Mana mungkin anaknya mau baca Quran sementara ayah ibunya sibuk dengan TikToknya, WA-nya, Instagramnya dan sebagainya. Apalagi hari ini kita kekurangan sosok ayah. Kenapa disebutkan begitu? Karena sosok ayah yang luar biasa itu kurang hari ini. Kita lihat bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa banyak laki-laki sekarang di luar sana, kalau di luar rumah 100 nilainya, kalau di luar rumah 80 nilainya, kalau di luar rumah senyum ke orang lain, kalau di luar rumah hormat ke orang lain, kalau di luar rumah baik ke orang lain. Tapi sampai dia di rumahnya kasar ke istrinya, marah-marah ke anaknya, main tangan main kaki ke keluarganya. Something di luar rumah, tapi nothing di dalam rumah. Begitu wow di luar rumah, tapi nol nilainya ketika sampai di dalam rumah. Padahal Pak, Nabi mengajarkan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu bukan ustaz, sebaik-baik kamu bukan pejabat, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka kalau apa yang bisa kita keluarkan, kebaikan yang bisa kita kerjakan, orang pertama yang harus merasakan kebaikan itu bukan orang lain, tetapi adalah keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, cara supaya bisa generasi-generasi kita menjadi yang terbaik, maksimalkan komunikasi. Usul kami, setiap sesudah sholat maghrib sampai isya, kalau tidak ada kepentingan yang lain, wajib makan bersama. Itulah yang diajarkan orang tua dulu. Matikan TV, matikan HP, makan bersama. Memang 30 menit waktu maksimalnya untuk kita bersama, tetapi 30 menit itu kita bercerita, bertanya tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Insya Allah itu berdampak luar biasa kepada generasi ini. Jangan sampai bapak-bapak kesedihan terjadi seperti seorang bapak S3 pendidikannya, doktor gelarnya, menulis buku cara supaya anak kuliah ke luar negeri. 3 orang anaknya hebat-hebat. Hingga suatu hari istrinya jatuh sakit. Ketika masuk rumah sakit, istrinya menyampaikan, ya, telepon anak-anak, suruh mereka pulang. Anak pertama ditelepon, nak pulanglah, ibu masuk rumah sakit. Apa jawaban anak pertama? Maaf ya, besok ada meeting proyek besar. Kalau pulang ke Indonesia berhari-hari, gagal dapat proyek, tidak bisa pulang, mohon maaf ya. Anak kedua ditelepon, nak pulanglah, ibu sakit. Anak kedua menyampaikan, maaf ya, besok hari pertama masuk kerja, sebulan ini tidak bisa izin, maka kalau selesai ini baru izin, mohon maaf untuk saat ini tidak bisa pulang. Ditelepon anak ketiga, nak, engkau harapan satu-satunya, pulanglah, ibumu sakit. Anak ketiga mengatakan, ya, mohon maaf, besok ada bimbingan skripsi, dosen sulit dicari, bulan depan wajib ikut wisuda, mohon maaf tak bisa pulang. 3 hari setelah telepon, istrinya meninggal dunia. Beliau menangis sejadi-jadinya. Yang ditangisinya bukanlah istrinya yang meninggal, karena sudah takdir Allah. Yang ditangisinya satu saja, kenapa anak-anakku sejak kecil tidak aku ajarkan agama? Yang aku ajarkan, nak, rajin-rajin belajar. Kalau rajin belajar nilainya bagus, kalau nilai bagus dapat kerja bagus, bahagia hidupmu, nak. Allah suruh pilih pekerjaan atau ibunya, dia lebih memilih pekerjaannya. Kalaulah yang saya ajarkan sejak kecil ada,
akhlak, ibadah, disuruh memilih ibunya atau pekerjaannya, pasti dia pilih ibunya. Kesempatan berbakti ke orang tua tidak akan datang dua kali. Pekerjaan nanti bisa dicari lagi. Maka dikuburkan istrinya. Buku yang sudah dijual ditariknya kembali. Uangnya ratusan miliar di rumah, diberikannya tanah beberapa hektar, dibangunnya pondok pesantren yang megah. Harapannya satu, anak-anaknya, cucu-cucunya di sana sekolah dan mendoakan kakek dan neneknya. Ada masanya nanti ijazah anak bapak-bapak, ijazah cucu ini tidak ada gunanya. Ada masanya nanti piala yang berjejer di rumah itu tidak ada gunanya. Ada masanya nanti piagam-piagam di rumah kebanggaan itu tidak ada gunanya. Ketika kita masuk kubur, yang berguna ketika itu hanyalah doa dari anak yang soleh. Ampuni ibuku, ampuni ayahku, ampuni keluargaku. Maka mudah-mudahan Allah mampukan kita. Takut kita dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kum itu kata ganti untuk laki-laki. Wahai laki-laki yang beriman, mengaku beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Caranya, pertama ajarkan adab akhlak dan ibadah. Yang kedua, suri tauladan terbaik. Yang ketiga, jalin komunikasi dengan keluarga kita. Mudah-mudahan surga kecil tercipta di rumah sebelum nanti kita menikmati surga terindah di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah lana wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala